Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang program linear di Matematika SMK. Ini ada di bab 4. Ini lanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, apa itu pengertian program linear? Secara singkat, program linear itu bisa diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau itu mencari nilai maksimum dan minimum dengan menggunakan model matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel. Itu nanti secara detailnya kita pelajarin di video-video berikutnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana mencari himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa kita bahas ini dulu? Karena nanti sebelum masuk ke program linear, kita harus mengerti dulu bagaimana mencari himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di bab 2, di bab sebelumnya kita sudah belajar pertidaksamaan linear dua variabel. Kali ini sistem. Oke. Nah, untuk mengingat kembali bagaimana pertidaksamaan linear dua variabel itu, ada bentuk-bentuknya. Seperti saya tulis dulu, pertidaksamaan linear dua variabel. Ada bentuk-bentuknya atau bentuk umumnya. Yang pertama itu bisa AX tambah BY lebih besar dari C. Itu bentuk umum yang pertama. Bentuk umum yang kedua, AX tambah BY lebih kecil dari C. Yang ketiga, AX tambah BY lebih besar atau sama dengan C. Yang keempat, AX ditambah BY ini lebih kecil atau sama dengan C. Nanti soal-soalnya bisa seperti yang AX tambah BY lebih besar dari C, bisa seperti hanya lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan. Ini bentuk umumnya seperti rumusnya. Kalau misalnya untuk angkanya nanti seperti ini, pertidaksamaan linear dua variabel. Berarti misalkan 2x tambah 4y lebih besar atau sama dengan 12. Mungkin seperti itu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita di judul himpunan penyelesaian sistem. Apa bedanya kalau di sini pertidaksamaan linear dua variabel? Di judul kita dibilang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau pertidaksamaan linear dua variabel hanya satu pertidaksamaannya. Tapi kalau sistem, berarti nanti bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Ada dua atau tiga pertidaksamaan yang nanti harus kita cari himpunan penyelesaiannya. Atau kita cari X atau Y-nya. Nah, kali ini saya akan jelaskan lagi bagaimana mencari himpunan penyelesaian atau HP dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, misalnya saya kasih langsung contoh. Contohnya yang pertama, 2x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 8. Ini soal pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana cara kerjakannya? Nah, untuk memulainya nanti kita awal-awal kita kerjakan secara komplit. Nanti kalau udah terbiasa kita kerjakan cara cepatnya bisa ditutup. Nanti soal-soalnya pakai cara tutup bisa langsung kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk kali ini pelan-pelan dulu. Saya ulangin, soalnya 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 8. Kita mau cari himpunan penyelesaiannya. Yang pertama kita buat dulu titik potong. Titik potong grafik sumbu x dan y. Ini saya singkat aja, sumbu x dan sumbu y. Nah, bagaimana cara buat grafiknya seperti ini? Mungkin ini di SMP juga udah pernah. Buat XY, di sini X-nya 0, nanti Y-nya kita isi cari berapa, kemudian Y-nya 0, kita cari X-nya dari berapa.
Kita mulai dari untuk X sama dengan 0 di soal yang ini. Berarti 2X tambah Y, saya misalin dulu sama dengan 8. Nah, di sini katanya tadi titik potongnya kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, misalkan kalau X-nya 0, Y-nya berapa, berarti saya ganti substitusi X-nya jadi 0. 2 kali 0 tambah Y sama dengan 8. 2 kali 0, 0. Berarti saya nggak usah tulis lagi, berarti Y-nya sama dengan 8. Oke, kita isi di sini Y-nya 8. Nah, lanjut. Sekarang untuk yang titik potong kedua, kalau Y-nya 0, kita kembali lagi ke soal tadi, berarti 2X tambah Y sama dengan 8. 2X tambah Y sama dengan 8, berarti kalau Y-nya 0, berarti 2X ditambah Y-nya jadi 0, sama dengan 8. Nah, karena 0 kita abaikan aja, harusnya pindah ruas, jadi 8 kurang 0 tetap 8, jadi nggak usah lagi. 2X sama dengan 8. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 8 bagi 2, 4. Berarti kita isi di sini 4. Habis itu, cara lanjutnya kita buat grafiknya. Buat grafik Cartesiusnya. Untuk yang agak lupa, ini untuk grafiknya untuk sumbu X. Ke atas atau ke bawah sumbu Y. Nah, di sini tadi 0,8, berarti X-nya 0, Y-nya 8. Kira-kira saya buat dulu di sini Y-nya 8, terus X-nya 4, Y-nya 0, berarti kira-kira di sini 4. Nah, kita tarik garis. Nah, sebelum kita tarik garis, nanti ada yang harus kamu perhatikan. Oke, garisnya nanti ada dua jenis, ada yang putus-putus, ada yang full. Bagaimana kalau yang putus-putus? Kalau soalnya seperti ini. Lebih besar, terus lebih kecil. Putus-putusnya seperti apa? Contohnya gini. Di sini dulu ya. Seperti ini kalau putus-putusnya yang ini. Seperti ini. Putus-putus. Nah, kira-kira gitu. Kalau dia soalnya lebih besar, satu lagi lebih kecil. Terus, tapi kalau ada sama dengannya, garisnya full. Seperti yang lanjutan yang tadi, 8 sama 4-nya saya tarik. Kenapa full? Karena dia ada sama dengannya. Jadi kalau ada sama dengannya, garisnya full. Kalau nggak ada sama dengannya, garisnya putus-putus nanti. Nah, sekarang, selanjutnya kita mau arsir. Arsir untuk himpunan penyelesaiannya. Di mana arsirnya? Ada dua tempat nanti. Yang pertama bisa di sini, di bawah garis. Yang satu lagi bisa di atas garis. Nah, ini nggak boleh asal. Jadi kita harus lihat dulu. Kita buat titik ujinya. Nah, dari gambar ini kita buat titik uji sembarang. Tadi pilihannya di bawah atau di atas garis yang ini. Nah, saya mau buat titik uji sembarang. Kalau saya mau ambil titik paling yang bawah, untuk bawah, titiknya sembarang itu ada 0,0 di sini. Kalau dia nanti kita masukkan ke soal 2X tambah Y lebih kecil dari 8 memenuhi, berarti arsirannya ke bawah. Tapi kalau tidak memenuhi, kita coba yang untuk di atas garis. Oke. Kalau ini tadi 4 ya, sorry. Lanjutannya. Titik ujinya. Berarti 0,0. Yang pertama, titik uji 0,0 untuk mencari hasilnya. Kita ambil soal 2X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 8. Nah, titik ujinya 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kita substitusi. 2 kali 0 tambah 0 lebih kecil dari 8. 0 lebih kecil dari 8. Kira-kira benar nggak ya? 0 lebih kecil dari 8. Oke, benar. Berarti arsirnya nanti di bawah ini. Gimana kalau nanti yang di atas? Misalnya saya nggak tahu ini benar apa salah. Kita ambil salah satu titik uji di sini. Di atasnya. Lebih dari garis ini. Berarti misalnya saya ambil simpelnya 5. 5, misalnya sampai 1. Titiknya kira-kira di sini, 51. Arsirnya di atasnya atau enggak ya? Kalau saya tadi 0,0 memenuhi. Kalau 5,1 memenuhi apa tidak? Di soal tadi 2X tambah Y lebih kecil dari 8.
Nah, berarti saya ganti X-nya 5, Y-nya 1. Berarti 2 kali 5 tambah 1 lebih kecil dari 8. 2 kali 5 itu 10. Berarti 10 tambah 1, 11 lebih kecil dari 8. Salah. Nah, berarti arsirnya di bawah karena 0,0 itu memenuhi. Nah, berarti di bawah. Gimana cara arsirnya? Seperti ini. Arsir di bawah. Nah, tapi nanti kalau misalnya tidak memenuhi yang di sini, yang di atasnya memenuhi, arsir yang di atas. Oke, itu contoh nomor 1. Nah, ada cara cepatnya kalau udah kita terbiasa mengerjakan seperti ini, cara cepatnya, apalagi misalnya ini pilihan berganda supaya kita menghemat waktu. Dengan soal yang sama saya ajarin. Dengan soal yang sama. Tadi nomor 1 ya. 2x ditambah y lebih kecil dari 8. Tanpa membuat titik potongnya, kita bisa langsung gambar. Ini x tadi, ini y. Nah, gimana cara gambarnya? Caranya yang pertama, saya mau cari nilai x ini berapa. Saya mau cari nilai x ini berapa, berarti saya tutup di soal y-nya, yang ini. Berarti kalau saya mau cari nilai x, y-nya tutup, berarti ini tutup. Y-nya tutup. Sisanya 2x sama dengan 8. X-nya berapa? 8 bagi 2. 8 bagi 2, 4. Oke. Itu mau cari x. Terus saya mau cari y, titik berapa di y ini? Berarti tutup x-nya. Kalau mau cari y, tutup x-nya. Berarti y sama dengan 8. Tinggal, udah hampir sama yang tadi, yang ini. Berarti 8 sama 4. Ini tadi kita pakai grafiknya. Oke, 8 sama 4. Tinggal kita tarik garis. Tarik garisnya full. Kenapa? Karena di soal lebih kecil atau sama dengan. Ada sama dengannya, berarti grafiknya full. Nah, arsirnya lagi. Cara arsirnya ada lagi lebih cepat lagi. Kalau dia lebih kecil, arsirnya selalu di bawah garis. Kalau arsirannya lebih kecil, soalnya lebih kecil, arsirnya di bawah garis. Tapi nanti kalau dia lebih besar, arsirnya di atas garis. Supaya memastikan itu benar apa tidak, kita buat aja nanti titik ujinya. Nah, ini kalau misalnya soalnya pilihan berganda, jadi cepat. Tapi kalau soalnya esai, gurunya minta secara komplit, seperti contoh yang tadi. Harus komplit caranya. Oke, kita lanjut sekarang contoh yang kedua. Berarti 4y 12. Berarti y-nya berapa? 12 bagi 4. 3. Sekarang y-nya 0. Y-nya 0 berarti y-nya ini tutup. Kalau udah di nolin berarti tutup. Berarti x-nya 12. Tinggal kita gambar. Cara saya gambar. Oke, saya gambar. Berarti x-nya 0, y-nya 3. Berarti y-nya 3, x-nya 12, y-nya 0. Berarti misalnya di sini. Set. Nah, tariknya full. Kenapa? Karena dia lebih besar atau sama dengan. Nah, sekarang ada arsirnya. Arsirnya ke atas atau ke bawah. Nah, tadi di soal nomor 1 yang cara cepatnya, kalau dia lebih besar, arsirnya di atas garis. Kalau dia lebih kecil, arsirnya di bawah garis. Misalnya ini langsung saya buat. Arsirnya di atas garis. Kenapa? Karena lebih besar dari atau sama dengan. Lebih besar atau sama dengan. Oke, di atas garis. Nah, percaya nggak kalau dia lebih besar atau sama dengan itu di atas garis? Nah, saya ambil sampel ya. Misalnya saya ambil 0,0. Dia di atas garis, berarti kalau 0,0 ini di bawah ya. Benar nggak dia salah? Kenapa di soal saya masukin 0,0 salah? Kan jadinya kita nggak arsir di bawah. Harusnya salah ya. 0,0. Tadi x tambah 4y lebih besar dari 12. Berarti x-nya 0 tambah 4 kali 0, y-nya 0 tadi kita uji. 4 kali 0, 0 lebih besar dari 12. 0 lebih besar dari 12. Artinya salah ya. 0 itu lebih besar dari 12 itu salah. Berarti bukan di bawah ini. Ini cara
matematikanya. Tapi supaya cepat nanti kamunya, kalau dia lebih besar, arsirnya di atas. Kalau dia lebih kecil, arsirnya ke bawah. Nah, tadi untuk apa ini? X lebih besar dari 0, X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Itu syarat menggambarnya. Kalau ada syarat yang seperti ini, jadi grafiknya cuma sebatas sampai di sini doang. Artinya X-nya nggak bisa lebih dari 0. Y-nya nggak bisa lebih dari 0 cara mengarsirnya. Kalau misalnya tanpa ada batas, ini tanpa ada batasnya gini, misalnya grafiknya. Kita bisa tarik gini, sampai ke bawah juga. Nah, tapi karena ini ada batasnya, X-nya lebih besar dari 0, berarti X ini 0. Kalau lebih besar dari 0, arahnya ke kanan. Berarti nggak boleh lewat dari sini. Kalau di sini artinya dia nanti udah min di sini. Terus Y-nya lebih besar dari 0, berarti nggak boleh ke bawah-bawah, cukup sampai di sini doang. Nah, misalnya nanti ada batas-batasnya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0 untuk khusus yang bawah, gimana caranya? Tinggal kamu arsir gini, di segitiga ya, jangan lebih dari ke min-minnya. Itu untuk arti batas dari lebih besar atau sama dengan 0, Y-nya juga lebih besar atau sama dengan 0. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya untuk gambar nomor 2 seperti ini. Sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. 2x tambah 3y lebih kecil dari 12. Terus ada syaratnya beda lagi sama yang nomor 2, cara bacanya. X lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 2. Artinya range-nya jaraknya nanti dari 0 sampai 2 untuk X. Y-nya ini dari 0 sampai 2. Ini buat syarat menggambar, ini yang harus kita kerjakan. Oke, berarti misalnya saya buat titik potong ya. X-nya 0, Y-nya nanti berapa, Y-nya 0, X-nya berapa. Nah, kita lihat di soal, pakai main tutup aja. X-nya 0, berarti ini jadi 0. Tinggal 12 bagi 3, 4. Terus Y-nya 0. Kita mau cari di sini, berarti tinggal tutup ini. 12 bagi 2, 6. Nah, kita gambar. Y-nya 4, X-nya 0. Berarti Y-nya 4, X-nya, 6. Tarik garis. Nah, tarik garisnya jangan full. Kenapa? Karena dia lebih kecil. Nggak ada tanda sama dengannya. Berarti putus-putus aja gini. Nah, putus-putus. Sekarang arsirnya karena dia lebih kecil tanpa kita uji, nanti dia ke bawah ya, ke bawah. Tapi jangan langsung arsir dulu. Kenapa? Karena ada syarat di sini. X-nya harus 0 sampai 2. Berarti X-nya itu sekitar 2-nya sekitar sini. Saya tarik garis. Berarti nggak boleh nanti lebih dari sini. Karena X-nya kalau di sini udah 3, udah 4. Dia minta X-nya dari 0 sampai 2. Terus Y-nya dari 0 sampai 2. Misalnya saya buat di sini 2. Berarti batasnya sini. Nah, ini tadi garis putus-putus, ini batasnya, arsirnya di mana? Di sini. Kenapa nggak full? Kenapa nggak full? Kalau kita buat full, berarti nanti dia melebihi dari syarat yang ini. Ini syarat menggambarnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti video berikutnya saya akan jelaskan lagi bagaimana soal-soal sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, terima kasih. Semoga kalian cepat mengerti. Kalau ada pertanyaan bisa di chat saya melalui line atau kolom komentar YouTube. Terima kasih.